pejabat yang berkuasa dan berwenang jangan hanya memberi contoh, menjadi contoh. Saya khawatir kalau di Bali ini banyak dibuat jalan-jalan dalam konteks jalan-jalan yang memotong-motong sawah itu mempercepat alih fungsi lahan lagi. Karena peradaban air dipotong oleh peradaban jalan raya sehingga sawahnya menjadi kering. Begitu ada di jalan raya, NJOP-nya naik. Masyarakat tidak mampu bayar pajak. Akhirnya satu-satunya jalan mengontrakkan atau menjual. Ini juga sebenarnya bukan kesalahan pemerintah, kesalahan masyarakat, rakyat, tapi pemerintah yang menjadikan mereka salah. Tapi yang jelas gini, Win, ada 3 hal yang paling besar harus dipahami oleh para pejabat yang sedang memegang kekuasaan dan diberikan kepercayaan. Pertama, berpihaklah kepada rakyat atau wong cilik. Oke. Jangan kepada wong licik. Berpihak kepada wong cilik. Ojo karo wong licik. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi Merdeka. Akhirnya bisa lagi mengundang Prof sejuta penggemar. Kamu ada-ada aja. Gila. Dia udah berapa kali itu nelpon Prof. Oh, sibuk sekali. Oh, Bali Suma. Bali Labuan Bajo. Bali Labuan Jakarta. Bajo. Jakarta gitu. Iya. Itulah namanya gini. Kita paling tidak menyibukkan diri lah. Ya, artinya Prof ini kenapa saya bilang sejuta penggemar, karena penggemarnya Prof ini sepertinya mulai dari anak muda sampai kalangan tua pun ya. Pokoknya kita bikinlah dan orang itu senang semua. Yang memang paling senang mendengar kalau Prof itu ngomong itu. Karena lugas itu yang dibutuhkan oleh media, masyarakat, netizen itu lugas, jelas, tegas dan jujur gitu loh. Jarang yang berani kan? Buat apa ngomong yang berbelit-belit? Akademisi itu jarang yang berani jujur sekarang, Prof. Iya, nggak ngerti saya ini. Mungkin mereka bukan tidak berani, tapi mungkin mereka belum berkesempatan aja. Oh gitu ya. Oke, terima kasih banyak nih Prof. Sudah meluangkan waktu nih. Sama-sama. Di tengah kesibukan Prof yang padat sepertinya nih ya. Oke. Yang kemarin sempat menyimak Prof ada ngomong di forum driver Bali itu kan. Iya, driver pariwisata Bali. Driver pariwisata Bali. Yang sambil nyantai dengar, wih gila ini ternyata benar gini. Bahwa ternyata di Bali itu aturan tuh semua sudah ada ya. Cuman butuh penegakan gitu ya. Mungkin Prof bisa flashback Prof ngomong soalin ke Prof. Kalau boleh kita berbicara aturan atau regulasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Kalau jujur kita berkata bahwa aturan yang telah ada sesungguhnya sudah memenuhi lah. Tetapi sekarang kan aturan ini kan perlu kita laksanakan. Atau jadi pemerintah adalah lembaga regulator. Regulator itu adalah pembuat aturan. Kalau sudah dibuat aturannya adalah harus dieksekutor, mengeksekusi pemerintah. Tapi masyarakat mengikuti aturan. Masyarakat mengikuti aturan, taat aturan. Jadi yang mengeksekusi adalah pemerintah karena pemerintah yang membuat regulator. Jadi pemerintah yang mengeksekutor terhadap apa? Terhadap apabila ada masyarakat atau oknum yang melanggar aturan. Iya kan? Sedangkan masyarakat diwajibkan mengikuti aturan, compliant terhadap regulation. Setelah pemerintah membuat regulasi, lalu ada namanya katakanlah dilaksanakan, ya kan? Lalu harus ada namanya akselerator, dipercepat pelaksanaannya, jangan ditunda-tunda, nanti basi dia. Jadi regulator, eksekutor, akselerator, lalu evaluator. Itu adalah tupoksinya pemerintah. Masyarakat hanya melaksanakan. Menjalankan, masyarakat menjalankan. Karena yang mempunyai hak untuk evaluator itu pemerintah. Mana mungkin masyarakat mempunyai hak evaluator karena masyarakat nanti dianggapnya nanti kalau mengevaluasi lalu mengeksekutor nanti bilangnya nanti masyarakat hukum rimba nanti. Orang bukan masyarakat punya. Nanti dibilangnya mohon maaf aja kita ini jalanan ini dibilang kan begitu kan. Jadi yang mempunyai kewenangan dan
dari membuat regulasi, regulator, dari melaksanakan atau eksekutor, sekaligus dia mengakselerator, mempercepat dan mengevaluator, itu government. Masyarakat itu hanya mengikuti. Apabila masyarakat tidak mengikuti, silakan tindak. Masalahnya sekarang yang Prof lihat bagaimana? Kalau saya melihat dari berbagai aturan ini sebenarnya adalah konsistensi yang perlu ditingkatkan lagi oleh pemerintah. Konsistensi secara masif, sistematik, dan terstruktur. Karena setiap orang, masyarakat, siapapun, apakah profesor, mungkin juga jenderal, kalau tidak membawa SIM, ketemu polisi walaupun pangkatnya kopral atau yang terbawah, kalau kita tidak membawa SIM, pasti kita duk jantung kita. Kesimpulannya, semua orang takut dengan regulasi. Karena negara kita adalah restat, bukan mahstat. Tidak takut dengan kekuasaan masyarakat kita. Jadi kekuasaan mereka takut karena negara kita adalah filosofinya adalah mahstat, bukan restat, bukan mahstat. Makanya paling takut sama hukum. Jadi sebenarnya hukum ini aturan apapun dibuat oleh pemerintah, laksanakan konsisten, komitmen, continue, 3K. Konsisten, komitmen, continue. Jangan hangat-hangat tai ayam. Jadi kalau aturan dibuat banyak oleh pemerintah, justru pemerintahan terkungkung oleh aturan itu sendiri. Karena semakin banyak aturan, semakin rigid, kita bisa melanggar. Contohnya orang tua di rumah tangga membuat banyak aturan kepada anaknya. Contohnya Win kan, orang tua sekarang membuat aturan terlalu banyak kepada anaknya, bisa dia orang tuanya sendiri melanggar aturan itu. Misalnya rigid mandi jam 6. Kalau tidak mandi jam 6 awas. Tidak boleh merokok, tidak boleh buang A sembarangan, buang B sembarangan. Tidur jam 10, nanti bapaknya malah jam 11 atau jam 12 malah tidur. Iya kan bisa salah, hati-hati. Aturan yang banyak kalau tidak dilaksanakan itu menjadi bumerang bagi si pembuat. Nah, itu dalam konteks regulasi. Nah, itu yang senang juga dengar zamannya Prof masalah law. Sebenarnya law enforcement. Law enforcement aja sebenarnya perlu di Bali ini. Itu yang paling perlu. Menurut saya itu aturan sudah cukup. Aturan sudah cukup, bahkan sudah terlalu banyak gitu. Kalau banyak tidaknya bisa kita lihat. Tetapi menurut saya, contohnya saya Pak Gubernur Bali sekarang ini. Periode pertama kan banyak sekali aturan dibikin sudah. Sekarang implementasi aja. Contohnya aturan yang dibuat, regulasi yang dibuat, contohnya pakaian Bali sudah jalan. Tulisan Bali sudah jalan. Lalu yang lainnya sekarang jalan apa belum? Misalnya penggunaan produk lokal di hotel. Kan belum kelihatan jalan itu. Semestinya harus ditindaklanjuti oleh OPD membagi saprodi kepada petani. Harus dicari dulu apa kebutuhan hotel. Industri pariwisata butuh produk lokal apa. Misalnya sayur mayur lokalnya kayak apa, buah-buahan kayak apa. Itu yang diedukasi petaninya ditanam. Sapi apa yang diperlukan, kambing apa yang diperlukan, atau kerbau oleh hotel. Itu yang diedukasi masyarakatnya dengan diberikan saprodi, sarana produksi, yaitu bibit, pupuk, dan pemberdayaan. Sehingga link and match antara kebijakan dari hulu sampai hilir. Jangan sampai kita membuat kebijakan lalu tidak diproses dengan baik, ditindaklanjuti oleh OPD, buntutnya kebijakan tinggal kebijakan. Karena apa? Karena masyarakat atau industri pariwisata minta, tolong mana durian yang bagus, mana salak yang bagus, mana sapi yang bagus, mana kambing yang bagus, mana buah semangka yang bagus. Ternyata di petani kita belum dididik, belum diberikan bibit-bibit yang bagus, belum dibina oleh pemerintah. Akhirnya mereka tidak bisa membeli produk lokal. Perda ada atau aturan perda tentang menggunakan produk lokal, tapi nggak ada barang nih, kemudian hotel membeli, tetap dia import. Apel misalnya, tetap dia import. Daging sapi tetap import. Siapa yang salah? Betul. Ini contohnya, saya berikan kebijakan harus dari hulu sampai hilir, harus sinkron dari hulu ke hilir. Tidak boleh hanya di hilir saja atau di hulu saja kebijakannya. Namanya hukum, regulasi itu suprastruktur. Itu regulasi itu dalam teori pembangunan itu adalah suprastruktur hukum, payungnya. Lalu strukturnya gimana? Infrastrukturnya gimana? Harus dari input, proses, output, dan outcome. Atau buah, suah, parayangan, pawongan, palemahan.
Kan kita punya konsep itu. Kalau itu tidak sinkron, kita dominasi di Parahyangan aja. Bikin puro gede-gede, bikin sanggah mahal. Lalu kita di Pawongan tidak berjalan dengan baik, metongkrah. Iya kan, di Pawongan. Iya nggak, di Parahyangan udah luar biasa. Dari di Pawongan tidak bagus. Apalagi pelemahan juga. Pelemahan tidak karu-karuan. Akhirnya apa? Indah, majis tempat suci kita, tetapi pada saat kita sembahyang timbul friksi-friksi dan lain sebagainya. Jadi harus sinkron. Kecalang dikeroyok gitu. Harus sinkron antara Parahyangan, Pawongan, Pelemahan, begitu juga regulasi, iya kan, disebut dengan suprastruktur. Strukturnya juga harus jelas, infrastrukturnya juga harus jelas. Itu konsep pembangunan, input, proses, output dan outcome sudah kok, udah jelas formula itu. Saya bukan mengada-ngada loh, ini teori loh, dan applicable itu teori ini. Jadi kalau hanya membuat aja siapa bisa? Oke. Iya, namanya kita memproduksi barang. Pabrik bisa membuat saja, bisa nggak menjual. Lalu pasar butuh nggak? Ya. Harus ada hukum demand and supply. Begitu, Win. Berarti dapat yang simpulkan sebenarnya di Bali ini baik masalah infrastruktur, kemacetan, sampah, dan lain-lainnya itu problematikanya itu sebenarnya karena melaksanakan aturan itu lemahnya penegakan aturan. Iya, saya pikir sekarang ada imbauan tentang sampah plastik itu bagus, saya dukung itu. Bahkan saya di Labuan Bajo aja sering clean up dengan mahasiswa saya. Saya di mana-mana upayakan dulu saya waktu jadi kepala LLDT dan koordinator kompetis bikin clean up plastik seluruh Bali kan, sampai melibatkan perguruan tinggi dan organisasi-organisasi pariwisata. Saya sangat concern, tetapi harus dilakukan secara masif, sistematis, berbasis regulasi. Nah, regulasi kan sudah dibuat. Ya itu tinggal laksanakan. Jangan membuat aturan-aturan baru yang tumpang tindih malahan. Itu menyulitkan si pelaksana sendiri. Dan kita kan sudah punya masing-masing bagian. Misalnya, untuk siapa yang paling bertanggung jawab terhadap pelaksanaan aturan. Kalau peraturan desa adat, desa mawacara, desa kalupatra, pecalang. Benar nggak? Kalau di desa dinas, di kelurahan, di desa dinas ada Linmas yang dulu sebut Hansip, menegakkan ketertiban dan keamanan di sewengkon desa dinas. Kalau sekarang adalah menyangkut ketertiban, keamanan, pengayoman kepada masyarakat umum, itu ada sudah polisi. Kalau sekarang menyangkut masalah penegakan perda, yang melanggar perda siapa? Tidak boleh pecalang. Yang melanggar perda, masyarakat yang melanggar perda adalah Satpol PP. Lalu kalau ancaman negara, TNI. Sudah ada kok tupoksinya. Iya kan, kalau kita digabungkan itu boleh-boleh aja menjadi satuan. Seperti sekarang lah, Sipandu beradab. Bagus, setuju saya, bagus. Tapi pelaksanaannya bagaimana sistem itu? Jangan sampai tumpang tindih. Iya kan, apalagi jangan sampai cuman sebatas formalitas deklarasi kita sudah bikin ini. Iya, itu namanya nanti seperti anget-anget tai ayam pada saat seperti kapur barus lah. Baru beli semerbak mewangi taruh di almari, lama-lama hilang tanpa kesan dan tanpa pesan. Kemana kapur barus itu? Berarti apa? Percuma tuh. Ngabisin duit untuk membuat sebuah produk berupa regulasi tetapi tidak dilaksanakan. Misalnya di Bali kan sempat itu dikumpulkan di Art Center itu deklarasi untuk Bali bebas sampah, mukul kul-kul itu dong gitu. Itu bagus sebagai sebuah spirit. Lalu pelaksanaannya gimana? Yang penting kan pelaksanaannya. Maka bikin tata kelola yang sistemik, masif dan struktur. Itu tata kelola, dibutuhkan tata kelola. Mengapa saya sering sekali ngebut tata kelola atau manajerial? Di Bali ini belum cocok macet, Win. Belum cocok macet. Kenapa begitu, Prof? Loh, Singapura lebih besar, lebih kecil 1/8 Pulau Bali. Walaupun dia negara ya, tidak boleh kita bandingkan. Tapi mari kita bandingkan di Singapura luasnya kecil 1/8 Pulau Bali. Tapi di Bali jumlah penduduknya lebih besar Singapura 6,5 juta. Bali kan baru 4 juta sampai 4,5. Kendaraan mungkin juga lebih banyak di Bali mungkin karena Singapura public service-nya banyak. Mengapa di Bali banyak kendaraan? Karena public service kita belum bagus. Belum bagus dan belum murah meriah, mudah, nyaman, enak belum.
Ya kan, dan juga culture masyarakat perlu diedukasi supaya mau menggunakan public transportasi yang disiapkan oleh pemerintah. Ini belum. Lalu mengapa? Tinggal sekarang manajemen transportasinya aja. Pada saat padat dilarang parkir, pada saat padat stuck sekali berlakukan genap ganjil atau aparat ada di setiap jengkal. Nah itu aparat kadang ada kadang tidak. Nah itu namanya kalau aparat ada di setiap jengkal, lampu mati. Coba kalau lampu mati, lampu traffic light, pasti macet. Karena aparat tidak ada. Coba kalau aparat ada. Mohon maaf Pak Erwin, kami keterbatasan personil itu biasanya. Loh, keterbatasan kan banyak yang itulah sepertinya. Aja mungkin dinas perhubungan, perkabupaten ada, provinsi ada, Satpol PP ada, polisi ada. Sekedar mengatur lalu lintas kalau macet kan boleh, pecalang pun boleh. Kalau ada upacara adat gitu kan pecalang mengatur lalu lintas. Kalau ada misalnya menggunakan jalan untuk upacara-upacara kan tidak salah, asalkan sudah ada izinnya. Silakan diatur oleh pecalang. Jadi semuanya bagus, pecalang bagus, linmas bagus, sebenarnya itu Satpol PP bagus, polisi bagus, apalagi TNI, semuanya pada bagus. Cuma mari tupoksinya jalankan dengan baik dan harus kita konsisten, komitmen, continue. Jangan dilanggar 3K itu. Konsisten, komitmen, continue atau komitmen, konsisten, continue. Itu pentingnya. Nah, yang kemarin belum lama ini kan ngundang salah satu juru bicara Pemprov Bali ke sini. Jadi Pak Gus Wawan namanya. Jadi beliau menekankan bahwa gimana tugas pemerintah kan membuat aturan ya, kalau nggak dilaksanakan ya siapa suruh, masyarakat kan harusnya melaksanakan. Kenapa tidak dilaksanakan? Misalnya soal sampah, masyarakat disuruh milah sampah aja nggak mau, gimana? Masa Pak Koster yang salah atau masa gitu-gitu? Nah, pemerintah tidak salah membuat aturan. Itu membuat aturan benar. Benar. Oke. Yang mengikuti aturan adalah masyarakat. Bukan melaksanakan aturan, yang mengikuti seperti sampah. Kalau udah tahu udah dipilah, tegur dong, berikan sanksi dong. Siapa yang berikan sanksi? Kalau sampah itu, apakah Satpol PP? Apakah Linmas di desa? Bagi aja sampah yang di desa dinas, semua ada di tangan Linmas untuk menerapkan itu. Kalau kaitan dengan desa adat ada upacara-upacara, silakan Satpol PP pecalang yang mengatur. Kalau di ruang publik, lebih publik lagi polisi atau Satpol PP. Iya kan? Tinggal dianukan saja. Dan alasannya kami kan ini karena ketegasannya kurang, misalnya itu saya tanya kemarin itu kenapa tidak dijalankan aturannya dengan tegas Pak dari Pemprov. Lah kalau kami terapkan itu aturannya dibilang nggak manusiawi, lagi salah kami gitu. Siapa bilang? Jangan dong mencari argumentasi kalau sudah tegakkan aturan, tidak pilih kasih. Mengapa ada stigma ini kok melanggar gini-gini? Karena ada pilih kasih itu. Lalu buat apa buat aturan kalau nggak kemarin saya ada ketemu orang, dan saya sebutlah ada bangunan yang dibikin oleh orang Rusia. Katanya tidak ditengok oleh penertib, dinas tertib datang ke sana. Justru hotel dia ditengok yang sudah berjalan. Oke. Ditengok. Kenapa enggak itu ditengok dulu gitu loh? Kalau mampir ke hotel saya silakanlah. Jadi fairnya yang kurang juga ya. Artinya pelaksanaannya secara konsisten, komitmen dan continue itu. Konsisten sama siapa saja. Tumpang tindih lah. Di sini boleh, di sini enggak. Kadangkala dianggap seperti itu oleh masyarakat. Makanya masyarakat jadi ada sedikit kekecewaan. Karena masyarakat banyak menemukan atau melihat pelanggaran-pelanggaran, sehingga dibiarkan. Iya, pelanggaran-pelanggaran dibiarkan oleh yang berwenang. Iya kan, akhirnya masyarakat, kalau sekarang masyarakat kena dilarang, ya jengkel dong dia. Kenapa itu kok pelanggaran-pelanggaran di depan mata kok tidak ditertibkan, kok saya baru melanggar sedikit aja udah disemprit. Nah, ini permasalahannya. Itu permasalahannya. Itulah konsisten, komitmen dan continue itu. Jadi hukum itu kan untuk semua orang. Ya kan, equal before the law. Semua orang sama. Equal before the law kan, semua orang sama, tidak boleh pilih kasih. Apakah dia orang partai, apakah dia orang anak pejabat, apakah dia anak siapa-siapa, kalau melanggar ya harus
itu akan orang takut. Itulah buktinya mengapa kita ke Singapura takut. Nah ini Prof yang menjadi masih heran sampai sekarang. Kenapa kalau orang ke Singapura itu mau tertib, tapi kalau di Indonesia misalnya gitu bebas? Apa yang sebenarnya fundamentalnya sanksinya itu apa? Jelas. Fundamentalnya aturan. Sanksinya jelas. Sanksi ya. Tidak memandang kamu orang mana. Sok-sok kamu tidak tahu saya orang dari pendatang. Pokoknya kena. Oh berarti fundamentalnya di sanksi ya? Iya sanksi. kalau kita baru dia mengaku mohon maaf Pak saya ini tumben kesini, kita berikan kadang-kadang kelonggaran. Yang penting mau ini Pak biar gini sama-sama gini Pak. Nah, itu saya tidak tahu lah. Yang penting kan pokoknya kalau ada dialog lah. Ada dialog, entah dialognya hukum dialog di Indonesia bagaimana. bisa dikompromi dalam kompromi. Sebenarnya hukum itu tidak boleh kompromi. Boleh kompromi. Karena sudah jelas pasal-pasalnya. Iya kan, jangan pasal itu dikaret-karetkan lagi. Jadi barang siapa yang melanggar. Kalau kita tegaskan ini semua itu dibilang nggak manusiawi Pak. Gimana itu? Itu kan karena itu mencari kambing hitam. Kambing hitam. Menegakkan aturan mana ada orang berani. Kan udah saya ngomong tadi, jangankan masyarakat biasa, profesor, doktor, tentara, polisi, udah jenderal, kalau salah ditegur, gugup juga kita. Ya. Kalau ditegur tapi basis hukumnya jelas. Jangan pilih kasih. Sekarang ada misalnya jenderal, polisi, tentara, lalu klien adat, bendesa adat ditegur, masyarakat tamu asing apa-apa bebas dari tegur, ya marah gitu. Jadi persoalan keadilan. Ya. Jadi begitu Win, jangan kita menyalahkan masyarakat karena masyarakat pada intinya apalagi di Bali ada catur guru. Iya kan semua jangan guru. menyalahkan masyarakat atau pemerintah maksud Prof. Jangan kita yang tadi itu jangan menyalahkan masyarakat. Oke. Iya, jangan menyalahkan masyarakat karena masyarakat itu sangat hormat dengan catur guru. Iya kan? Semua guru dihormati apabila gurunya patut digugu. Dalam catatan patut digugu gitu. Iya. Maksud patut digugu ini gimana? Ya kalau jadi pejabat ya kita tidak pilih kasih. Dalam ada yang kedua tidak korupsi. Iya kan? Udah itu tidak berbuat amoral. Iya kan? Selalu berpihak kepada rakyat. Iya pasti dibela dong. Tapi setiap mohon maaf Pemprov Bali bikin kebijakan kenapa selalu diledek, diolok-olok sama netizen di media sosial. Kalau menurut saya, aturan-aturan yang dibuat oleh siapapun, bukan hanya gubernur, bupati, wali kota maupun siapapun, apabila disimpan di dalam peti, tidak dilaksanakan, pasti mendapatkan meme-memean lah atau apalah. Karena masyarakat sebenarnya itu adalah menunggu haus. Bin pidan kelaksanaan tuh. Omong tuh luang aturannya yang buat kapan dilaksanakan. Sebenarnya itu adalah teguran sarkasme atau sindiran yang sebenarnya itu adalah masyarakat itu menantang loh, tegakkan bro aturan gitu sebenarnya. Jangan sindiran-sindiran itu dianggap negatif. Karena masyarakat tahu bahwa aturan yang sebelum-sebelumnya pun belum ditegakkan. Contohnya sekarang saya tuh, mengapa orang di desa adat itu bisa tertib? Nah ini gimana? Sekarang kita bertanya. Padahal tidak ada aturan gini ya. Ada aturan yang tidak tertulis bahkan. Kenapa kita ini bercermin lah. Bali ini harus bercermin dari desa adat. Ya. Siapa yang berani melanggar desa adat? Nah itu Prof. Walaupun profesor, walaupun jenderal, walaupun kepala dinas, kades, sekda, jadi bupati, jadi gubernur, wali kota, kalau datang ke desa adat, berani nggak kita? Pokoknya sama rata. Sama rata. Itu ditiru. Jadi kita sebenarnya punya ideologi pakem pelaksanaan aturan di desa adat itu cuma dikembangkan sedikit. Kenapa kalau desa adat itu semua taat gitu Prof? Kira-kira? Karena tegas desa adatnya. You akan dispek. Gitu. Kespekan jelas, dicibir, dijadikan omongan sosial. Nih baru jadi pejabat, kul-kul munyi sing teko-teko. Gimana cara menerapkan itu ke konteks formal gitu? Kembali ke 3 kata tadi itu. Itu rumus sakti itu mandraguna itu. Simple, cuman sulit ditegakkan gitu. Sebenarnya tidak sulit. Siapa bilang sulit? Orang dia punya hak otonom melaksanakan kok. Satpol PP punya hak otonom melaksanakan menertibkan perda. Hak otonom. Memangnya boleh hansip
menertibkan perda kan tidak boleh. Kok masyarakat sudah menertibkan bagaimana? Masalahnya masalah di lapangan yang konkret, Satpol PP sudah datang nih ke tempat yang melanggar. Ownernya bilang, mohon maaf Pak, kami sudah komunikasi kemarin sama atasan Bapak. Oh, Praga. Jangan percaya. Jangan dipercaya, cek and recheck. Bila manapun telepon langsung bupati, wali kota, gubernur telepon. Benar Bapak sudah berkomunikasi dengan owner ini. Kami sedang di lapangan. Ini melanggar perda. Jangan dong langsung. Kamu kok ngotot, besok saya ganti kamu gitu. Ada. Saya yakin gubernur nggak ada kayak gitu. Gubernur wali kota apabila Satpol PP, OPD melaksanakan regulasi, melaksanakan perda, melaksanakan aturan-aturan, tidak mungkin diberikan sanksi. Karena yang ngangkat Satpol PP kan bupati atau wali kota. Itu tidak mungkin diberikan sanksi kalau dia menegakkan aturan. Tidak mungkin. Mana ada. Tidak mungkin. Saya itu hanya mencari kambing hitam aja oknum pejabat yang menertibkan itu. Ada cuman oknum berarti. Oknum iya, hanya mencari kambing hitam. Tidak mungkin dong orang bupati, wali kota, gubernur buat aturan untuk dilaksanakan. Kok OPD-nya atau Satpol PP-nya melaksanakan kok bisa di-non-jobkan kan tidak mungkin. Bahkan kalau konteks persoalan sampah di lapangan yang dengar jadi setingkat kadisnya pun nggak berani sama kabitnya karena kabitnya yang punya bisnis di lingkungan pengelolaan sampah katanya gitu. Kalau menurut saya tidak, itu adalah isu-isu yang terjadi di seluruh Indonesia kadang-kadang seperti itu. Selalu dipakailah atasannya yang punya backing. Sebenarnya enggak ada backing gitu kalau hukum ditegakkan. Karena hukum paling backing tertinggi. Iya kan, mau ditegakkan. Buktinya desa adat berani kita mengaku keponaan desa adat kalau salah. Ya, enggak berlaku. Jadi menurut saya tidak ada yang orang berani. Kalau sudah tertib dari awal tidak ada orang yang berani, Win. Kuncinya adalah dari awal, starting awalnya. Nah, dengan kondisi yang sekarang ini saking banyaknya aturan, bahkan aturan yang sebelumnya belum diterapkan, sementara udah ada aturan-aturan baru, ini cara biar masyarakat mau mengikuti itu bagaimana menurut masyarakat perlu contoh. Tidak boleh hanya memberi contoh. Pejabat yang berkuasa dan berwenang, ingat ya omongan saya ya, pejabat yang berkuasa dan berwenang jangan hanya memberi contoh, menjadi contoh. Jangan hanya memberi contoh tapi menjadi. Siapa saja bisa memberi contoh, tapi menjadi contoh tidak bisa. Kalau konteks pemerintah, bupati, wali kota, gubernur itu contohnya gini. Bupati, gubernur datang tepat waktu. Berani anak buah datang lambat? Bupati, wali kota, gubernur misalnya tidak merokok. Berani anak buahnya kalau dilarang merokok. Tidak boleh ada di kantor misalnya asbak. Tidak boleh di kantor ada asbak. Kalau merokok di luar kantor. Seng bado asap rokok sama di kantor. Apalagi ber-AC. Terus kalau bupati, wali kota, gubernur nanti di ruangan AC juga merokok klepus-klepus begitu, melarang orang merokok, mana mungkin bisa. Misalnya kalau beda memberi contoh dengan menjadi contoh itu apa dalam konteks? Kalau memberi contoh kan omongan doang. Kita harus gini kita harus gini dan mengambil contoh-contoh orang lain. Kalau menjadi contoh kan langsung kita in action, kita langsung menjadi contoh. Diri kita. Siap. Terus saya selama 8 tahun menjadi pejabat, tidak pernah saya terlambat datang ke kantor. Tanya anak staf saya itu. Kita harus menjadi contoh, being example, not giving example. Being example, better than giving example. Itu kata kuncinya. Pokoknya kalau sudah pejabat yang di atas disiplin tertib, nggak mungkin. Contohnya sekarang sidang, Pak Gubernur mau pakai pakaian adat. Lalu diimbau mau pakai pakaian adat. Ada nggak berani saya ngakuin pakaian adat? Itu contoh kasusnya.
Pak Gubernur memakai pakaian adat, lalu surat Anda harus berpakaian adat. Ada nak Bali sing teko sing memakai Anda bawahannya kalau masyarakat kan boleh-boleh aja, karena masyarakat itu kan bisa aja tidak mendengar dan bisa juga dia tidak tahu kalau masyarakat. Tapi kalau bawahannya berani sing membaju adat, Ya. itu contoh nyata. Contoh nyata. Oh, jadi pejabat itu sebenarnya mudah. Harus diri kita dijadikan contoh. Paling mudah jadi pejabat. Diri kita dijadikan contoh. Oke. Jangan orang lain disuruh menjadi contoh, kita hanya memberi contoh. Mudah kita diolok-olok di belakang. Bapak ke ngomong nih Dan, liu omong nih, tapi pelaksanaannya yang ngelanggar ya. Kalau misalnya dalam konteks di Bali, di gubernur itu kan Pak Koster sering sekali mengeluarkan surat edaran sehingga masyarakat mengatakan Pak Koster itu gubernur imbauan karena dianggap surat edaran itu sebatas imbauan. Itu menurut Prof gimana itu? Gini, kalau terhadap surat imbauan itu adalah sebuah surat yang sebenarnya kan tidak ada sanksi. Karena surat imbauan itu, edaran itu kan tidak produk hukum. Oh, bukan produk Bukan hukum produk kalau surat hukum. edaran. Perda yang terakhir yang produk hukum. Oke. Iya, atau mungkin turunan perda yang turun, apalagi misalnya edaran itu tidak sesuai dengan undang-undang di atasnya atau perda di atasnya. Sesuai mungkin mempunyai kekuatan, tapi kekuatannya bukan surat edaran itu. Undang-undangnya atau perdanya yang mempunyai kekuatan sanksi. Bukan surat edarannya. Iya kan, bukan surat edarannya. SK saja, SK gubernur itu tidak bisa berlaku keluar. Ya kan, SK karena lebih cocok berlakunya ke internal. Tapi SK itu karena nyantol dengan perda, supaya ini jangan salah paham, karena SK yang dibuat oleh gubernur nyantol dengan perda, nyantol dengan undang-undang, bukan SK-nya itu yang membuatkan sanksi tegas, karena perdanya ini sudah mengenakan sanksi. Jadi kalau berdiri sendiri SK-nya pasti ke dalam aja. Oke. Contohnya SK pengangkatan pejabat. Ya hanya berlaku untuk pejabat aja. Tidak berlaku untuk orang lain. Oke. Iya, begitu contohnya begitu. Jadi menurut saya itu adalah sebenarnya yang paling kuat itu adalah undang-undang dan perda. Undang-undang dan Perda pun kalau membuat aturan-aturan berikutnya, aturan juklak, juknis, itu dibenarkan oleh undang-undang, membuat juklak dan juknis, apakah berbentuk surat edaran atau berbentuk surat keputusan atau pergub, tapi tetap mengacu pada undang-undang yang di atasnya. Kalau bertentangan tidak bisa. Oke. Jangan bertentangan tidak bisa, pasti gugur karena tata urutan peraturan perundang-undangan begitu. Jangankan surat edaran atau surat keputusan gubernur atau pergub, perda aja kalau bertentangan dengan undang-undang di atasnya, gugur. Perda aja. Walaupun perda itu adalah pembuatannya dari rakyat, eksekutif, legislatif. Berarti kalau surat edaran bagaimana penerapan sanksinya kan tidak bisa kan? Tapi kan sanksinya perda dipakai. Oh, di sanksinya di perda dipakai, bukan surat edaran itu. Sanksinya nyantolnya ke perda. Kalau surat edaran bertentangan dengan perda, ya tidak berlaku. Oh. Ya karena bertentangan dengan perda undang-undang di atasnya. Makanya mengapa ada orang, surat edaran itu bisa berikan sanksi. Sanksinya datang dari perda. Tapi kalau di bahasa perdanya ada sanksi gitu misalnya, boleh atau enggak? Itu di perda sanksi, di perda itu dilaksanakan perda itu. Maksudnya di surat edarannya itu ada tercantum sanksi. Cocok dengan itu. Perda itu undang-undangnya di atasnya. Menurut kemarin pengacara siapa dia bilang, itu nggak boleh kalau memang nggak boleh. Surat edaran ada sanksi. Nggak boleh surat edaran karena surat edaran itu kan yang dibikin oleh sepihak. Oh gitu. Kan hanya gubernur atau bupati wali kota. Kalau perda kan dengan rakyat. Oke. Oh kan dengan DPR dengan ya. DPR, iya. Begitu. Ya. Walaupun saya tidak orang hukum ya, tapi saya mengerti itu karena saya sering diskusi aja. Kalau lebih jauhnya tanyakan orang hukum. Orang hukum juga saya tanya, tidak bisa. Tidak bisa kan? Tidak bisa. Bisa apabila tidak bertentangan dengan di atasnya. Karena itu yang di atasnya sebenarnya sanksinya. Surat edaran dilarang parkir karena ada undang-undang lalu lintas. Ada perda tentang parkir. Parkir di pinggir jalan pun nggak boleh sebenarnya. Sebenarnya nggak boleh. Karena badan jalan tidak boleh. Menurut undang-undang badan jalan tidak boleh pakai parkir. Ya, tapi realitanya banyak. Itu yang dan dipungut. Dan dipungut parkir. Oh iya.
Sebenarnya kan jujur kita akui dalam undang-undang itu kan harus ada yang dipungut parkir kan sebenarnya di tempat parkir. Badan jalan kan tidak boleh pakai parkir. Kalau dipungut artinya disahkan oleh kompleks sekali masalahnya berarti. Iya, jadi tidak boleh itu kalau tahu aturan, makanya hukum dijadikan panglima, negara ini aman, daerah Bali aman. Jadi kalau hukum sekarang ada orang kebablasan, misalnya ada orang asing bikin usaha, kan sedang hangat-hangatnya itu. Iya. Orang asing bikin usaha, mengapa sampai kebablasan? Karena ada pembiaran. Ingat ya, secara yuridis apabila kita ada pembiaran, yang membiarkan juga salah loh. Pembiaran oleh aparat dan pemerintah itulah. Misalnya ada pila bodong. Oke. Dibiarin. Yang membuat pila bodong salah. Aparat yang semestinya menindak pila bodong itu juga salah karena unsur pembiaran. Masyarakat yang menyewakan atau menjual itu juga salah. Masyarakat tidak pernah salah. Enggak. Lo masyarakat kan punya hak kan menjual atau menjual kan punya tuh, tapi yang membangun tanpa izin itu. Masyarakat hanya punya berhak, Pak, kalau Bapak membangun villa, tolong cari izin gitu aja kalau Bapak menyewa tanah saya. Sebatas itu aja. Tapi kan biasanya kalau sudah clear penyewaannya, tanda tangan kontrak, baru mereka mengurus izin biasanya gitu. Ya karena masyarakat itu kan urusan sewa menyewa, ya, bukan urusan bikin villa. Betul. Yang bikin villa itu kan yang nyewa tanah itu. Betul. Jadi kalau ada pembiaran, tidak ditindak oleh Satpol PP pada saat membangun karena melanggar misalnya sepadan pantai, melanggar sepadan jurang, melanggar sepadan sungai, yang menertibkan siapa? Kalau ada pembangunan villa melanggar sepadan pantai, sepadan jurang, sepadan sungai, ya Satpol PP. Kalau tidak, masyarakat bisa melakukan class action kepada Satpol PP. Karena Satpol PP melakukan pembiaran. Ya, Anda kan saya berikan kewenangan. Anda dibayar oleh masyarakat untuk menertibkan yang salah. Anda tidak melakukan. Itu bisa pembiaran. Iya kan? Berarti banyaknya pembiaran ini yang membuat rumit gitu ya. Akhirnya ya diikuti oleh bule-bule itu. Iya. Termasuk konteks bule ugal-ugalan di jalan, konteks bule tidak pakai helm pun karena kita memberi contoh. Pertanyaan saya dulu, pernah nggak ada bule di sini ugal-ugalan tahun 90-an ke bawah? Nah, itu kok bisa dulu nggak sekarang? Ya. Karena kita juga ugal-ugalan. Oh iya. Terutama beberapa orang ugal-ugalan di jalan, ditiru. Betul. Walaupun itu oknum atau kelompok tertentu oknum, tapi kita dilihat, oh itu orang lokal. Oh, lokal boleh. Boleh itu. Berarti di sini boleh. Boleh dong. Jadi tetap bahwa kalau disimpulkan kita orang Bali yang salah. Kalau disimpulkan karena kita melakukan pembiaran atau memberikan atau menjadi contoh. Menjadi contoh yang melanggar aturan. Melanggar aturan menjadi contoh. Iya kan? Misalnya pura kita jadikan objek wisata. Sementara kita orang men tidak boleh ke pura. Ya. Sekarang kita Bali ketat kita. Orang men tidak boleh ke pura, orang Cuntake tidak boleh ke pura. Tamu itu Cuntake, tahu nggak kita Cuntake? Boleh memeriksa nggak dia men? Ini. Jadi daerah Parahyangan tidak boleh sebenarnya dijadikan karena kita tidak punya alat deteksi orang itu adalah Cuntake atau tidak. Nggak bisa alat untuk mesensor dia itu maksud saya loh. Oh sensor, oh ini ada darah. Bukan itu aja, laki-laki kalau adiknya meninggal. Oh iya, Cuntake. Kalau bagi orang Bali kan Cuntake namanya keluarganya meninggal. Bukan hanya masalah men aja bagi perempuan. Makanya kita tidak punya alat sensor itu, lebih baik Parahyangan jangan dijadikan objek wisata. Kalau mau jadikan objek wisata, buatlah Pawongan. Atau duplikat dibuat di Pawongan. Seperti tari sakral, dibuat tari propan, tari barong. Tari barong yang propan kan boleh ditampilkan, yang sakral kan tidak boleh. Ya. Jadi ini perlu itu contoh kecil loh. Makanya ada bule. Sekarang kalau ada orang bule naik sampai ke Padmosano itu, siapa yang salah? Menurut Prof, siapa yang salah? Semeton kita yang salah, karena dijadikan objek wisata. Oh ya. Bule tinggal bilang, oh lu yang menjadikan. Saya udah bayar. Saya udah bayar. Gitu kan? Ada tangga naik saya. Nah misalnya kita kan udah ada aturan ini nggak boleh nguri. Kenapa kamu langgar gitu?
Masalahnya dia pura-pura nggak ngerti. Oh gitu ya. Karena dia orang asing. betul. Iya kan, dia udah pura-pura nggak ngerti. Iya. Seperti orang yang dulu itu ada yang oknum yang melanggar pada saat nyepi itu keluar mengaku nggak ngerti. Iya. Dengan mudahnya begitu dia berkelit karena udah bayar. Iya. Jadi ini ada suatu realita yang saya bicarakan, jangan diterima sepotong-sepotong. Harus kita kontemplasi. Iya, kontemplasi harus kita. Siap, Rob. Ini berarti kan? Regulasi sudah banyak tapi janji-janji, tinggal janji itu. Pelaksanaan yang penting. Saya maunya begitu. Kedua, apabila ada pelarangan oleh pemerintah, harus ada alternatif. Harus ada alternatif. Alternatif harus dibikin. Misalnya melarang kita memakai botol plastik. Harus ada berikan edukasi masyarakat pakai ini. Kalau hanya melarang aja bisa, tapi bagaimana? Kita bisanya dilarang makan beras, siapin jagung. Dilarang makan jagung, siapin keladi, tunjukin keladi, minimal ditunjukin. Iya kan? Jadi memberikan membuat aturan, ngasih solusi juga gitu ya. Dilarang sekarang membawa sepeda motor misalnya ke swalayan besar. Karena misalnya begitu, karena tidak disiapin parkir. Misalnya begitu. Dilarang membawa sepeda motor ke public service, misalnya ke pelayanan publik di rumah sakit. Tidak boleh membawa mobil pribadi itu. Lalu sekarang siapinlah mobil yang menuju mobil public transportasi yang menuju jalur itu setiap 5 menit. Setiap 5 menit. Dilarang masyarakat, terutama masyarakat yang tidak membawa orang sakit, masyarakat yang menjenguk ke rumah sakit dilarang bawa sepeda motor atau mobil pribadi karena tidak ada parkir. Siapin setiap 5 menit. Kecuali yang membawa orang sakit. Itu kan beda perkecualian. Oke. Siapin berarti mobil harus setiap 5 menit harus ada ke sana. Atau buat kantong parkir di pusat-pusat kantong parkir, dari sana ada public service membawa kemana saja. Bawa dari misalnya, mohon maaf ya, lapangan parkir Stadion Ngurah Rai dipakai misalnya parkir harian di sana. Kecuali ada pertandingan tutup kan gitu ya. Di sana siapin bis shuttle menuju ke daerah-daerah public service, ke rumah sakit, ke swalayan, kemana-mana. Jadi orang cuma parkir di sana aja. Mau kemana-mana disiapin di sana. Siap. Mau ke rumah sakit itu bisa di tempat lain lagi. Di Padanggala disiapin lagi parkir untuk di timur, di barat, daerah di Ubung disiapin parkir. Lalu dari sana baru mau ke swalayan, mau ke ngurus surat-surat ke pemerintahan. Ada semua disiapin, the bis itu jalur ke sana. Nah, terkait juga rame banyak usaha-usaha orang Bali yang diambil alih oleh warga asing atau wisman ini. Prof, menurut Prof gimana itu? Orang boleh jualan di Bali gitulah istilahnya gitu. Pertama, kalau orang boleh jualan di Bali, cek dia izinnya. Dia itu memang bekerja, izinnya di sini. Atau wisata. Atau wisatawan. Kalau wisatawan, dia deportasi. Katanya banyak visa holiday tapi kerja. Itu kewenangan imigrasi. Iya, tangkap dong. Memangnya kita boleh ke Jepang, ke Singapura begitu? Kembali lagi law enforcement ya berarti. Iya. Jadi tetap ujung-ujungnya ke sana gitu ya. Ujung-ujungnya ke sana, sehingga percuma kita membuat banyak-banyak aturan apabila tidak dilaksanakan. Itu kata kuncinya. Ya, law enforcement itu menjadi penting sekali. Saya di mana-mana bicara melakukan itu dan menjadi contoh. Saya tanya, kalau saya pernah menjabat jadi pejabat eselon 1, setara eselon 1 itu, tanya itu karena saya tiap pagi datang in time, bukan on time. Mendahului berarti saya. In time, bukan on time. Pasti anak kita juga takut. Coba kalau kita misalnya bupati, wali kota, gubernur, OPD, kepala-kepala OPD datang, masuk jam kantor, jam 7:30 sudah di kantor. Terus duduk atau pura-pura geliang-geliang di muka. Ini pegawai dia terlambat. Iya. Coba.
Ada OPD depan kantornya geliang-geliang jam setengah 8 itu. Berani OPD orang datang terlambat? Tidak berani kecuali dalam keadaan yang memaksa seperti anak sakit. Itu kan berbeda. Jadi begitu. Jadi menurut saya pariwisata Bali ini salah satunya Win adalah pariwisata yang luar biasa. Itu sudah leluhur kita. Paling luwung lah. Paling luwung pada raga nih. Sebenarnya sing perlu sing raga Tuhan memberikan luar biasa nih raga rezeki. Ide Betara sudah memberikan rezeki luar biasa. Pulau yang kecil ini danaunya ada 4, gunungnya ada 4 apa 5 itu, pantainya indah, alamnya indah, sungainya sebenarnya indah, semua sawah-sawah semua indah. Itu semua adalah ciptaan Tuhan yang memberikan dan kita ada buatan manusia. Destinasi wisata dibuat oleh manusia lagi tambah bagus. Tetapi kenapa ciptaan itu tidak kita syukuri dengan cara kita tetap menjaga. Loh, tanah Bali, menjaga ajak Bali, hanya 2. Tanah Bali jangan digadekan, orang Bali perbaiki kualitasnya. Mengapa tanah Bali jangan digadekan? Karena kita menurut agama kita kan terbuat dari tanah. Gadekan maksudnya menjual atau Apalah namanya? Karena dipindah hak miliknya maksudnya. Iya, karena kita seperti kapu-kapu. Kenapa kapu-kapu? Iya, kalau kita tidak punya tanah kan seperti kapu-kapu kita. Ngambang kita. Jadi orang Bali itu kesaktiannya ada di tanah. Karena dengan tanah itu kita wong manusia lahir, kita ada. Kan kita upacara ngaben itu kan panco maha buto. Ada kok apa namanya mengembalikan asal manusia itu dari tanah ke tanah, dari air ke air, dari angin ke angin, dari apa ke apa, ke api ke api. Kita kan tanah salah satunya. Tapi Prof bilang waktu pembangunan di Gede Bagas Mandro itu adab air dan ada peradaban jalan raya dan peradaban air berbenturan sehingga orang jual tanah gitu. Iya di selatan karena tidak ada peradaban air tidak dibikin. Subak mati di selatan kering. Lalu NJOP-nya naik. Hasil tidak ada. Salah nggak warga jual tanah? Tidak salah. Nah itu begitu. Gimana itu? Ya itu berarti artinya negara tidak hadir pada saat itu. Makanya saya khawatir kalau di Bali ini banyak dibuat jalan-jalan dalam konteks jalan-jalan yang memotong-motong sawah itu mempercepat alih fungsi lahan lagi. Karena peradaban air dipotong oleh peradaban jalan raya sehingga sawahnya menjadi kering. Begitu ada jalan raya, NJOP-nya naik. Masyarakat tidak mampu bayar pajak. Akhirnya satu-satunya jalan mengontrakkan atau menjual. Ini juga sebenarnya bukan kesalahan pemerintah, kesalahan masyarakat, rakyat, tapi pemerintah yang menjadikan mereka salah. Oke. Iya kan? Sekarang kalau demikian apa jadinya? Bahkan ekonomi di Bali semakin lesu, terus pendapatan semakin turun, ujung-ujungnya aset-aset tanah itu Coba sekarang merenung pada saat Covid. Masyarakat di mana yang paling aman dan nyaman hidupnya? Bali. Di Bali di mana paling nyaman? Satu, di desa. Ya. Di Jembrana, di Singaraja, di Karangasem, di daerah Bangli, di mana tidak banyak terlalu pariwisata, aman hidupnya kan? Karena mereka hidup dari tanah. Nanam sele, nanam kebun. Artinya ada alternatif. Ya, apakah itu artinya kita menolak pariwisata? Tidak. Tidak menolak. Ditata. Supaya jangan lagi nanti ada bencana Covid itu kita lagi mati suri kita. Yang tidak punya tanah mati suri dia. Kemana dia harus? Oke. Nanam tabio sengidang gitu. Saya terus terang aja. Tanah leluhur saya tidak saya kutak-ketik. Siapa tahu nanti ada bencana-bencana kan itu yang kita tanamin. Betul. Dalam 3 bulan kita tidak kelaparan loh. Jadi berarti kita butuh tabungan apabila ada bahaya cuma 3 bulan paling lama 6 bulan. Karena kita menanam pisang 6 bulan sudah mulai, menanam ketela 3 bulan sudah mulai. Menanam jagung 3 bulan sudah mulai. Jadi paling-paling kita perlu stok atau tabungan hanya 3 bulan aja sampai 6 bulan. Jadi kalau kita misalnya ada bencana-bencana lagi, kita pikir-pikir aja sebulan pengeluaran kita berapa. Misalnya pengeluaran kita adalah 1 juta. Simpan aja uang 3 juta, 4 juta. Aman dah kita. Nanti kalau gitu petani lagi, kita balik ke petani. Jagung tanam, tomat tanam, tabio tanam. Yang cepat-cepat tanam. Biu tanam. Nah, kemarin juga Prof bilang membatasi KTP luar ke Bali gitu. Nanti kan bikin KTP saya kan tidak bisa setuju. Saya tidak setuju membatasi KTP orang luar ke Bali. Karena? Loh, kita kan NKRI.
Betul. Yang kita batasi mungkin kita ajukan ke pusat karena orang di Bali udah carrying kapasitinya sudah padat, kepadatan penduduk per kilometer sudah tinggi, maka kita usulkan Bali ini agar menjadi hubnya orang-orang yang profesional bekerja, sekolah, punya pekerjaan, investor. Bener nggak? Jadi berikan investor, terus yang mempunyai keahlian khusus datang ke Bali supaya Bali ini tidak kelebihan muatan. Ibaratnya mobil tidak kelebihan muatan. Yang tidak memiliki pekerjaan, pengangguran, janganlah datang ke Bali. Diimbau tidak datang ke Bali. Yang tidak memiliki tujuan yang jelas. Seperti kita ke luar negeri. Kalau tidak memiliki tujuan yang jelas kan dilarang. Tetapi itu harus dimintakan izin dulu ke pusat supaya Bali diatur. Pak, maksudnya diatur oleh aturan bahwa di Bali ini karena penduduknya padat perlu dikendalikan gitu loh. Diseleksi istilahnya, bukan dilarang, diseleksi. Tapi kalau orang Bali mau keluar malah silakan. Karena memang carrying capacity-nya padat. Tapi kalau melarang orang Bali orang luar masuk ke Bali tidak boleh karena NKRI. Iya. Artinya kita menseleksi, membatasi, itu pun harus ada basis aturannya. Maksudnya dalam konteks pekerja driver atau pekerja ojek online gitu maksudnya, Prof. Kalau mereka memang dibutuhkan tidak apa-apa. Sekarang kan kebutuhan memang. Iya. Dan mempunyai tujuan yang jelas. Betul. Terlebih seperti Prof bilang, kalau memang benar-benar harus KTP Bali ya mereka bisa ngakalin kan. Nah, itu kan dalam hitungan sekejap. Dalam sekejap bisa nyari itu KTP kan. Formalistik yang dengan mudah, bahkan itu membuat celah itu. Betul. Oknum di bawah nanti. Oknum di bawah nanti bermain gitu ya. Iya. Setiap ada regulasi ada celah untuk oknum bermain. Nah, itu kenapa bisa gitu di Indonesia? Ya, itu karena apa? Kontrol dari pihak atasan yang bertanggung jawab. Kembali lagi tidak memberi contoh mungkin. Tidak memberi contoh dan sanksinya kadang-kadang ada pengampunan. Kalau ada aparat kaleng, aparat di bawah melanggar, harus ditutup. Oke. Loh, bagaimana buktinya itu? Gubernur Jawa Barat itu pembangunan gedung-gedung yang melanggar aturan langsung diberangus. Begitu beraninya. Kita juga kalau yang melanggar aturan diberangus saja. Oke. Itu Gubernur Jawa Barat. Oh, KDM lagi naik daun dia. Nah, itu apakah naik daun, apakah naik pintu, yang penting kan sudah melakukan gerakan nyata dia. Menurut Prof KDM gimana? Kalau ada orang bikin popularitas, memang gubernur harus populer. Harus populer. Gitu. Kalau sah-sah saja kan begitu. Kalau saya gubernur Bali, bupati seluruh Bali, wali kota, kalau bikin aksi langsung di medsos kan senang saya. Bisa lihat langsung. Bisa langsung lihat. Oh, ini yang benar-benar begitu. Jangan loh. Wah, ini adalah branding atau istilahnya adalah mencari popularitas. Wah, gubernur itu kan sudah populer. Nggak mungkin dong. Jangan digituin gubernur kita, jangan digituin bupati kita. Kalau bupati melakukan aksi selama menegakkan aturan. Selama menegakkan aturan, saya senang. Saya mendukung bupati, wali kota, gubernur yang begitu. Saya pencitraan, siapa bilang? Nggak ada pencitraan. Kan ada pencitraan yang bagus dan memang harus politisi kan harus pencitraan. Pencitraan itu wajib seperti menjual barang, harus promosi. Kalau memang benar barang itu berkualitas. Yang dilarang kan barang tidak berkualitas dipromosikan berkualitas. Realita dan nyata. Itu tidak settingan. Saya berharap Gubernur Bali, saya berharap Bupati seluruh Bali, wali kota kalau melakukan aksi-aksi nyata begitu, videokan langsung, real. Jangan di setting gitu kan. Melakukan Satpol PP, melakukan penangkapan, penertiban, videokan. Supaya masyarakat takut yang lain yang belum melakukan itu. Itu tujuannya. Itu edukasinya. Betul. Jangan ditutup-tutupin. Tujuannya menutupi kan mungkin biar bisa negosiasi. Anda tahu lah aku tuh. Iya, yang penting enggak perlu lah kita. Tapi yang jelas gini, Win, ada 3 hal yang paling besar harus dipahami oleh para pejabat yang sedang memegang kekuasaan dan diberikan kepercayaan. Pertama, berpihaklah kepada rakyat atau wong cilik. Oke. Berpihaklah kepada rakyat.
Anda akan jadi gubernur, wali kota, bupati akan selalu dilulukan sepanjang zaman. Yang kedua, berpihaklah kepada kelestarian ekologi dan alam semesta beserta isinya. Berpihaklah kepada ekologi, lingkungan, alam semesta beserta isinya, karena lestari, apalagi di Bali, namanya Trikayu Parisudo Trihito Karano berjalan, itu Anda akan menjadi gubernur, wali kota, bupati yang sangat monumental dalam sejarah. Yang ketiga, tegakkanlah supremasi hukum sebagai panglima di Bali. Anda akan selamanya dikenang. Maka rakyat Bali benar-benar merasa bahwa inilah bupati, gubernur, wali kota yang terbaik di eranya. Apabila 3 hal itu dilakukan. Ini saya tegaskan itu. Siap. Gubernur yang sukses, gubernur yang hebat apabila melakukan pada 3 hal ini. Tolong itu dicatat itu, Win. Bunyikan itu di podcast kamu itu. Siap. Bahwa apa sih indikator gubernur yang tidak mencari populer, tidak pencitraan, apabila 1, keberpihakan kepada rakyat wong cilik. Jangan kepada wong licik. Berpihak kepada wong cilik. Ojo karo wong licik. Wong licik. Berpihak kepada wong cilik. Itu pertama. Yang kedua, jaga, selamatkan ekologi, lingkungan, alam semesta Bali beserta isinya. Anda akan dikenal. Yang ketiga, hukum menjadikan panglima. Sederhana kok. Yang Prof lihat sekarang bagaimana? Ini yang belum maksimal. Belum optimal. Belum maksimal, belum optimal. Masih kadang-kadang yes, kadang-kadang no. Kadang-kadang gabang gitu kan. Abu-abu lah. Abu-abu lah. Ya, abu-abu. Jadi menurut saya ini yang perlu. Siapapun yang punya kewenangan. Karena Anda dilantik, Anda dipilih, diberikan mandat dan kewenangan. Kalau saya diberikan kewenangan dan mandat, saya laksanakan tupoksi saya dengan sejujur-jujurnya dan semurni-murninya. Apabila saya takut, saya cari dukungan rakyat. Kengken caranya yen Pak selaku gubernur, selaku wali kota, selaku bupati melaksanakan aturan ini. Ada yang keberatan. Buat di publik dulu. Ada yang nggak beratan? Saya sekarang memberangus rumah-rumah yang melanggar sepadan pantai, sepadan jurang, sepadan sungai. Iya kan? Karena itu ada kemungkinan akan ke depan itu adalah tidak baik bagi alam lingkungan Bali, menjaga harmonisasi. Bagaimana masyarakat? Setuju nggak? Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau yang melanggar itu sudah punya izin? Nah, itu kompensasi. Gubernur, wali kota, bupati harus berani memberikan kompensasi. Misalnya Prof, kalau ada gubernur atau pemimpin baru di Bali yang bisa mengikuti apa yang Prof katakan, tiga itu, Prof, saya mau menegakkan, tapi terlalu banyak pelanggaran sebelumnya, Prof. Kalau kita bongkar kan gimana? Loh, kalau dia berizin kompensasi. Enggak, kalau tidak berizin kita bongkar. Loh, orang namanya melanggar. Sudah kadang dibangun. Itu si gubernur Jawa Barat. Soalnya kalau contoh, tidak jadi orang apa-apa. Berarti nggak mandang itu, pokoknya nggak berizin. Iya dong, namanya sudah melanggar. Yang namanya melanggar kalau kita anukan, apalagi dikomunikasikan sebelumnya. You membongkar, memindahkan bangunan you atau saya. Masa kita bangun bangunan yang banyak sudah jadi kita bongkar semua, Prof? Ya enggak apa-apa kalau memang melanggar. Kalau memang melanggar ya. Melanggar, iya kan kita bicara hukum katanya sebagai panglima. Nah, itu negara kita negara hukum. Rehstad. Bukan mahstad. Oke. Kan begitu, katanya begitu. Gini kan kita bicara idealisme dan bicara tentang kebenaran berbasis hukum, bukan kebenaran berbasis dasiastawa. Masalahnya ewoh pakai ewoh sehingga berujung kompromi itu artinya. Gitu jadi. Komprominya di sana. Karena you berizin, you bongkar sendiri, saya berikan kompensasi. Itu kan kompromi. Enggak, maksudnya yang tidak berizin, ya udah Pak, daripada Pak bongkar sini kita cari jalan tengah ya. Oh, jangan kalau begitu itu namanya merusak sistem. Itu yang terjadi banyak. Jadi pemimpin oyongang ibane cuma. Gitu, Prof. Ya, kalau begitu jangan jadi pemimpin. Sebaiknya jangan. Ya? Jangan, kalau udah berani bertindak tegas jangan jadi pemimpin. Karena you diberikan mandat oleh rakyat untuk menegakkan aturan sesungguhnya. Apa sih mandat yang diberikan oleh rakyat? Menegakkan aturan.
Karena demokrasi tanpa aturan juga kebablasan. Itu dah kadang-kadang saya berpikir kenapa tidak ada pemimpin yang mau berpikir seperti itu sehingga dia akan dilulukan sampai mati pun terus. Makanya saya bilang begitu. Kalau pemimpin mau dilulukan, lakukan 3 hal itu. You akan menjadi gubernur, bupati, wali kota sepanjang zaman dikenang. Masalahnya, saya tidak perlu jadi pahlawan, yang penting pipis liu gitu kan. Amun pipis lagu terus liu terus kena kencing manis. Kencing manis. Kena apa namanya? Jok KPK. Jok KPK apa juga dia. Iya, kan tidak memberikan teladan kepada putra-putri kita sendiri dan kepada rakyat kita sendiri. Betul. Jadi menurut saya, siapapun, saya tidak menyinggung siapa, saya tidak pernah menyinggung siapa, apalagi sekarang kan boleh kita mengkritik bupati, mengkritik wali kota, mengkritik gubernur, boleh loh. Boleh. Karena sudah diamandemen oleh MK. Bebas sekarang mengkritik itu. Kalau you nggak mau dikritik, jangan jadi bupati. Jangan jadi bupati, wali kota, gubernur. Iya kan, paling bagus itu. Jadi boleh kita mengkritisi, tapi saya selalu memberikan solusi. Coba Uin tanya, apa yang saya kritik, saya berikan solusi. Jalan macet, saya berikan solusi. 1, jalan macet di Bali ini hanya jam-jam tertentu dan di daerah tertentu. Maka solusi yang pertama, jangka pendek apa? Pertama, harus ada aparat di sana pada jam-jam itu. Kalau udah ada aparat masih macet, genap ganjil berlakukan pada jam 2 jam, 3 jam, 4 jam. Dilarang parkir pinggir jalan. Kan sudah selesai itu macetnya itu. Minimal tidak macet stuck, tapi jalan. Itu 1. Jangka panjangnya apa? Jangka panjangnya naikkan parkir di daerah itu. Sehingga saya ada parkir. Parkir dinaikin di daerah itu. Naikkan tarifnya. Parkirnya di daerah itu untuk perbaikan. Untuk yang menjaga, untuk mendapatkan insentif yang menjaga. Naikkan parkirnya, alasan kita kenapa kamu naikkan parkir di daerah ini, di daerah tertentu loh. Karena sini orangnya menjaga supaya ada kasih uang minum. Jaga. Lama-lama tanpa pun tidak berani orang parkir karena mahal di daerah tertentu. Yang ketiga, kalau sudah macet sekali, atur jam-jam tertentu genap ganjil jangka panjang. Dan jangka panjangnya siapin mobil transportasi publik untuk akses itu di daerah-daerah macet itu. Di daerah macet itu harus dibuatin untuk jangka panjangnya. Saya berikan solusi kok semua. Siap. Tapi saya sekarang udah merasa bangga deh. Sedikit dengan pemerintahan sekarang, termasuk juga Bu Gubernur sudah mulai dia membuat kelompok-kelompok percepatan pembangunan itu kan, tim-tim percepatan pembangunan. Mudah-mudahan itu nanti dalam waktu 3 bulan 4 bulan ke depan benar-benar itu berjalan secara simultan, sehingga nanti semua masalah-masalah seperti tim penertiban izin sekarang dibentuk, tim-tim lagi lain dibentuk, mudah-mudahan itu berjalan. Tetapi ingat, tim yang tidak dibekali dengan regulasi tidak menjadi eksekutor. Ingat itu. Jadi tetap OPD yang melakukan sesuai dengan tupoksinya. Tim-tim itu hanya memberikan pandangan-pandangan, solusi, masukan-masukan untuk OPD bergerak. Karena yang mempunyai hak otoritas untuk menegakkan aturan penertiban Satpol PP, yang berhak mengatur lalu lintas adalah polisi dan perhubungan, yang berhak melakukan izin perizinan. Jadi tidak boleh tim percepatan itu, harus kembali ke tupoksinya masing-masing biar sesuai dengan aturan. Jadi begitu, Win. Jangan ragulah. Kenapa harus takut? Jadi seperti kata Prof di kesimpulan Prof di acara Driver itu, aturan ditegakkan dengan cara diawasi gitu ya Prof ya. Kemudian semakin banyak aturan makin berat, butuh doa. Silakan bisa jelaskan begini, Prof. Kalau aturan dibuat banyak berarti memerlukan doa. Apa itu doa kepada Ibu Betara supaya boleh pemargi sana becik. Yang kedua dalam doa dana orang dan alat. Dana perlu menghidupkan itu, orang untuk menjaga. Orang perlu ditambah. Misalnya Satpol PP kurang orang, perlu tambah. Dishub kurang orang, orang perlu tambah. Disebut kurang uang, perlu tambah. Satpol PP kurang uang, perlu tambah. Alat pentungan kurang, perlu tambah. Mobil kurang, perlu tambah. Iya kan? Rantai kurang, perlu tambah. Gembok kurang, perlu tambah. Untuk menggembok, untuk menyegel. Jadi itu perlunya doa, dana, orang, dan alat.
Dan hati-hati, kalau semakin aturan semakin banyak dibuat tanpa disiapin dengan doa, pasti dia lumpuh seperti bebek lumpuh. Itu bebek lumpuh gitu. Nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Nyentuh dan perintahkan sendok pipis. Siapa yang diperintahkan tidak ada orang. Betul. Siapa yang diperintahkan tidak ada alat. Mau menyegal, tidak ada mobil, bensin nggak ada. Nggak bisa juga salahkan aparat. Kalau doanya nggak ada. Nanti bupati, wali kota, dan gubernur bilangnya, nyanyi dia. Janji-janji, tinggal janji, doa tidak ada sama sekali. Nggak bisa. Iya kan, kalau tidak ada bekal dengan doa juga nggak bisa. Jadi harus aturan harus diimplementasikan dan dilengkapi dengan doa. Jadi diawasi. Ingat, pemerintah masyarakat hanya mentaati dan mengikuti aturan. Pengertian melaksanakan aturan itu artinya apa, Win? Mengawasi dan memberikan sanksi. Ingat itu kata-kata melaksanakan. Yang dimaksud dengan supremasi hukum itu adalah diawasi dan diberikan sanksi. Sekarang pemerintah misalnya menurut sampah ada 3 tempat. Ada sampah 3 kota. Pemerintah menginstruksikan seluruh masyarakat membuat sampah 3 kotak, sampah plastik, sampah organik, dan sampah ekonomis yang lainnya. Pemerintah mengawasi, itu namanya mengawasi pelaksanaan itu, pemerintah namanya melaksanakan aturan, yang melanggar diberikan sanksi. Bukan melaksanakan dalam konteks melaksanakan pemerintah yang, mohon maaf, pemerintah misalnya melarang parkir, semua pemerintah turun menjaga di sana, bukan itu maksudnya. Satpol PP, Dinas Trantib, DLL AJR mengawasi, lalu yang melanggar disemprit. Pelaksanaan regulasi, pelaksanaan pengawasan, dan pelaksanaan terhadap yang melanggar. Ya. Nah, kalau aturan saja yang banyak tapi tidak dieksekusi, apa namanya Pak, seperti Pak bilang itu? Kalau aturan dibuat banyak tapi tidak dilaksanakan, itu namanya sama dengan investasi yang tidak menghasilkan apa-apa. Atau tumpukan atau tumpukan kertas-kertas indah ditaruh di almari tanpa bermakna. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Jadi regulasi itu bermanfaat jika diimplementasikan atau dieksekusi. Kembali saya tekankan lagi tadi, iya kan? Saya mau berdebat sama siapa aja saya mau. Kalau selama regulasi yang ada belum diterapkan 100%, orang cenderung akan melanggar. Itu saya senang statementnya. Semua orang cenderung melanggar. Karena aturan dibuat untuk dilanggar gitu. Makanya ada aturan. Oke. Mengapa ada aparat hukum? Mengapa ada penegak hukum? Mengapa bikin aturan? KPK, semua pengadilan itu harus dipahami. Oke. Mengapa harus ada aturan? Mengapa harus ada aparat penegak hukum? Mengapa harus ada instrumen-instrumen hukum? Karena manusia cenderung melanggar aturan apabila tidak ada. Oke. Itu adalah naluri. Naluri sudah ada begitu. Makanya dibuat ada penjara. Sama dengan orang mencuri. Ada kesempatan mencuri, ada peluang mencuri. Apalagi ada penyakit pembawaan mencuri. Makanya ada aturan. Oke. Jadi aturan itu muncul karena perilaku manusia. Mengapa tidak ada aturan tentang binatang? Hukum binatang kok tidak ada? Nah itu. Walaupun ada hukum binatang kan manusianya dikenain. Iya. Ya, bagaimana kita mengenain hukum binatang? Hukum terhadap kerbau, terhadap sapi. Bagaimana tidak ada? Jadi hukum itu ditujukan pada manusia. Pun ada binatang dilarang mengembalakan binatang di tempat-tempat publik, itu yang kalau yang salah pemilik kerbaunya yang ditangkap, bukan kerbaunya. Ya. Jadi itu makanya manusia itu cenderung punya naluri untuk melanggar. Makanya dibuat aturan. Karena manusia itu senang membuat rekayasa dan kreativitas sehingga kreativitasnya sering melampaui batas-batas kenormalan. Maka ada hukum norma. Maka kita itu harus taat pada norma.
Mengapa ada muncul kata cinta? Kata cinta, karena cinta itu manusia itu harus cerdas. Setelah cerdas, harus punya integritas. Sudah punya integritas, harus taat norma. Kalau sudah taat norma, harus berjiwa transformatif, terbuka. Jangan konservatif, ortodok, terbuka kita. Lalu ada arif. Cinta itu. Maka dari harus cerdas, punya integritas, taat norma, berjiwa transformatif, merdeka, dinamis, kreatif, inovatif, dan harus arif. Nanti ada basar-basarnya atau anak-anak buah pemimpin di Bali yang komen, kalau Prof sepintar itu kenapa Prof tidak jadi politisi atau gubernur aja? Saya kan udah pernah jadi pejabat. Oh, udah pernah ya? Pernah saya memegang namanya grup Sahid. Saya sekarang ini jangan dipotongin. Saya pernah memegang grup Sahid jadi direkturnya Sahid selama 6 tahun. Terus saya pernah menjadi pejabat eselon 1, pejabat negara, memegang Bali, NTB, NTT di bidang perguruan tinggi negeri dan swasta. 8 tahun saya menjadi pejabat negara eselon 1. Sekarang saya menjadi direktur Politeknik. Saya juga jadi pengusaha sekarang. Jadi dosen sejak akhir 85. Akhir 85 saya jadi dosen, diawali dengan di Mahendra Data. Langsung masuk jadi pegawai negeri tahun 97. Udah 40 tahun saya jadi dosen. Apa yang tidak saya lakukan? Oke. Apa? Gubernur kan cuma satu, bupati cuma satu. Kalau sudah ada, dan saya tidak punya partai. Bagaimana saya mau jadi gubernur orang tidak punya partai? Dan punya partai pun harus, mohon maaf, ada doa. Ada dana, ada orang, ada alat. Doa, dana untuk kampanye. Miliaran itu. Doa untuk kampanye, untuk uang saksi. Orang, tim sukses, alat, harus memberikan sembako mana-mana, mobil kemana-mana. Betul. Gimana? Kalau Anda mau membiayai silakan. Mari, kalau Anda coba dukung saya. Prof Dasi Astawa 5 tahun lagi akan kita jadikan gubernur. Betul. Tidak perlu ada biaya. Pilih saya jadi gubernur. Siap Prof itu, Pak. 6 bulan sing berjalan suwud pada jadi gubernur. Gitu. 6 bulan jadi bupati sing berjalan suwud. Kalau program-program saya tidak berjalan. Tidak berjalan maksudnya progres loh. Iya. Masalahnya orang-orang seperti Prof sulit dikalahkan oleh orang-orang yang sekarang kan jadi main-main politisi kan sekarang cenderung ke kapitalistik. Betul. Kapitalistik. Sehingga karena kapitalistik hitungannya lah return on investment. Kapan cepat uang saya kembali? Dulu itu terbukti berapa gubernur, berapa bupati, berapa wali kota ditangkap oleh KPK. Itu membuktikan karena mindsetnya kapitalistik, sehingga berorientasi pada investasi. Jabatan politik dianggap adalah investasi, sehingga return on investment. Saya cadangi juga pasti ada orang ngomong, yang kan Prof itu banyak-banyak ngomong. Loh, siapa bilang saya banyak ngomong? Pertama, Undang-Undang 14 2005, profesor itu memiliki 3 fungsi. Fungsi pertama adalah membuat buku. Fungsi ketiga, membuat karya ilmiah. Saya lakukan. Fungsi ketiga apa? Menyebarkan ilmu dan kecerdasan kepada masyarakat. Jadi saya ngomong ini dilindungi oleh undang-undang. Oke. Ini tegaskan, Pak. Jadi pasal 49 kalau tidak salah. Pasal 49 Undang-Undang 14 2005 tentang guru dan dosen. Tugas profesor. 1, membuat buku atau sejenisnya. 2, membuat karya ilmiah dan sejenisnya. 3, menyebarkan dan mengedukasi, menginformasikan kepada masyarakat. Mencerdaskan kepada masyarakat. Itu adalah amanat undang-undang. Dasi tahu bukan hanya ngomong-ngomong aja. Siapa yang bilang ngomong-ngomong? Sudah 40 tahun menjadi dosen, sekarang menjadi direktur Politeknik. Dulu direktur Sahid selama 6 tahun. Iya kan? Jabatan dari Kasubag dulu di Undiknas sampai jadi kepala LP2M, langsung jadi pimpinan perguruan tinggi, langsung jadi pejabat eselon 1, 3 provinsi, bro. Ngurus provinsi Bali, NTB, NTT. Pantas dengan untuk bisa ngomong. Siapa bilang saya ngomong aja? Untuk bisa seperti Prof ini butuh pengalaman yang itu. Tidak sembarangan. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 dan juru besar. Dari pemimpin waktu itu sejak SD Prof? Ya SD jadi di kelas saya, jadi pemimpin. Ketua kelas. Kelas main jadi dewan mahasiswa juga di Jogja dulu. Iya, saya dari kecil saya megang banyak LSM saya dulu. Zaman reformasi coba tanya. Berarti cari saya di Google itu. Hard skill dan soft skillnya Prof udah dari kecil. Coba cari di Google dulu zaman reformasi, ketik nama saya. Dengah Dasi Astao gitu coba.
Pantes Prof sampai Iya, jadi saya bukan orator bukan kayak gini. sembarangan aja ngomong. Suruh saya berpidato. Ayo maju berpidato. Kalau mau ngomong di depan publik, kalau bilang saya ngomong-ngomong saja. Saya sekarang di Labuan Bajo. Iya, bikin bisnis sana. Ada politeknik bikin. Kenapa enggak di Bali? Sudah banyak di Bali. Yang saya masih penasaran kenapa Prof berani ngomong seperti ini. Nggak Prof takut ditegur sama teman-teman pejabat? Pasti kan teman pejabat itu teman-teman Semua teman saya bupati, wali kota, ketua DPR, pejabat-pejabat eselon 2, eselon 3 di provinsi, kabupaten, kota itu semua teman-teman saya. Nggak pernah Prof ditegur, Prof? Bahkan terima kasih dia. Oh gitu ya? Terima kasih Prof. Hanya Prof aja yang berani ngomong begitu. Tapi saya disebutkan namanya. Nggak dia tersinggung, Prof? Bahkan saya diajukin jempol. Terima kasih Prof. Apa yang Prof ngomongkan memang nyata begitu, dia bilang gitu. Terima kasih Prof. Bahkan ada orang-orang ke rumah saya lagi. Prof, kapan lagi Prof ngomong begitu, Prof? Hanya Prof aja yang berani ngomong Ini begitu. Pejabat yang bilang gitu? Pejabat, oknum pejabat. Bahkan saya mendapat pencerahan banyak. Bahkan ada anggota DPR. Prof, ajarin saya ngomong kayak gitu, Prof. Udah saya sebut lah. Oh, berarti dia bukan tersinggung. Belum mendapat ilmu dari Prof katanya. Oh gitu. Iya. Karena kajian saya adalah holistik, menyeluruh dari perspektif Ipolek, Sosbud, Hankam, Rata, dan Kum. Nah, apa itu bisa? Jadi saya berbicara selalu dari ideologinya apa, politiknya apa, ekonomi apa, sosial apa, budaya apa, religi apa, keamanan, kenyamanan apa, dan hukum. Ya. Jadi Ipolek Sosbud Ji kan Kam Kum. Oh, kompleks. Jadi Ipolek Sosbud Ji itu religi, iya kan? Ham keamanan, Han Kum. Saya selalu ngomong begitu. Komprehensif berarti ya dari segi berbagai Walaupun sisi. saya memandangnya komprehensif itu dari aspek berbasis data, fakta, dan informasi. Tidak terlalu hukum ya saya baca, hukum juga. Ya ilmu itu sekarang ke Google, nggak perlu lagi Google, apa aja kita cari ada kok. Ya, Di apalagi Google era chat GPT. Apalagi AI sekarang ini. Cari undang-undang nomor sekian tentang ini keluar gitu. Aluan kan dengan muka baju jadi ilmu amun mau belajar. Kalau Jangan pernah bicarakan orang bilang ngomong, karena orang itu belum tentu hanya omong saja. Pelaksanaan buku saya berapa terbitkan? Zaman Covid saya 3 bulan 9 buku, Bro. Masa omong-omong saja. Yang bilang ngomong-omong saya itu mari beradu, bikin buku. Berani nggak beradu dengan saya bikin buku, bikin penelitian? Jangan-jangan nanti keluar Bali aja nggak berani. Ngomong di luar Bali. Pernah ngomong di luar Bali, saya di seluruh Indonesia di mana-mana udah ngomong, di Aceh, di Papua, di mana-mana saya udah biasa ngomong kayak gini saya. Di mana-mana saya ngomong. Kalau turis rame tapi ekonomi lesu ini menurut Prof kenapa? Gini, turis rame, ekonomi lesu dalam konteks pariwisata ada gini. Bali sudah menjadi hub sekarang. Saya jelasin nih. Hub. Gitu ya. Jadi orang datang ke Bali yang sudah berkali-kali datang ke Bali, tidak langsung tinggal di Bali. Dia ke Lombok, ke Labuan Bajo, atau ke Sumba, atau ke Sulawesi, atau ke tempat lain. Itu satu penyebabnya. Jangan marah-marah nanti orang punya hotel ini. Karena orang yang sudah bawa duit banyak, sudah dia sering ke Bali, dia sudah bosan di Bali, jadi Bali jadi hub. Ini perlu dipahami, Hen. Jadi hub aja, turun di Bali, terus pergi kemana-mana. Itu satu. Yang kedua, ekonomi dunia ini sedang lesu, tapi orang ingin ke Bali. Karena uangnya terbatas, mereka tinggalnya di hotel-hotel melati, hotel kos, homestay, pondok wisata. Bahkan di rumah-rumah Airbnb itu kan? Bisa, karena itu adalah milik orang Bali. Kalau ada bukan milik orang Bali, pemerintahan tertibkan. Itu kadang-kadang disalahkan. Kenapa? Loh, kan milik semeton Bali itu. Hotel-hotel, okupansi hotel. Hotel-hotel kosong itu mereka itu sekarang gini aja. Kalau ada orang yang berteriak gitu hotel-hotel besar itu, memangnya kalau saya punya uang banyak mau nginep di rumah orang? Pasti di hotel berbintang. Itu marketnya udah masing-masing punya. Itu salah orang menterapi itu. Jadi dua penyebab. Penyebab yang ketiga, ini perlu dipahami, penyebab yang ketiga, biar Anda tahu itu, bahwa memang benar
ada pila-pila bodong yang menjadi milik keluarga-keluarga mereka di luar negeri, tinggal di sana. Ini yang perlu ditertibkan. Jadi yang tinggal di masyarakat Bali itu adalah titah leluhur, jangan diganggu. Jangan diganggu itu. Itu leluhur punya itu. Karena dibangun pariwisata inklusif kerakyatan, bukan eksklusif. Kalau pariwisata eksklusif umurnya pendek, karena hanya kapitalistik aja bisa masuk. Kalau pariwisata inklusif, kapitalistik bisa masuk, pemodal bisa masuk, rakyat bisa masuk, semua orang bisa masuk sehingga umurnya panjang. Itu loh Win, bedanya inklusif dengan eksklusif. Kalau eksklusif itu hanya orang-orang berduit aja bisa masuk. Sehingga jadi lingkaran setan, dia di sana-sana aja. Pergi lagi, apalagi chain hotel. Putar, balik lagi uangnya ke sana. Justru Bali tidak dapat apa-apa. Kalau pariwisata inklusif, kapitalis bisa masuk, kapital bisa masuk, pemodal bisa masuk, masyarakat Bali bisa masuk, semua orang bisa masuk. Umurnya panjang pariwisata kita. Karena Bali ini adalah Bali budaya. Kalau orang Bali tidak dikasih masuk, nanti makan apa dia? Siapa yang suruh melestarikan budaya? Jadi saya jelasin, seperti tadi itu, ada 3 penyebab utama itu. Satu, Bali menjadi hub, sehingga turisnya datang masuk ke banyak ini, tapi pergi lagi. Yang kedua adalah orang ekonomi dunia lagi lesu. Uang tamu itu sedikit-sedikit, tapi ingin melalui, ingin jalan-jalan. Makanya nginep di rumah kos, nginep di homestay, nginep di rumah penduduk, nginep di hotel-hotel melati. Nah itu yang ketiga, karena pemerintah ada pembiaran. Ada pila-pila bodong yang punya keluarganya. Dia tinggal di sana. Apalagi terlebih katanya di era digital nomad seperti sekarang ini, Pak. Artinya dia kerjanya sebenarnya di Jakarta atau di luar negeri, tapi tinggalnya di Bali. Bisa jadi. Tinggal lama di Bali, sehingga karena lama di Bali dia hemat. Bedek-bedek besang pesa. Itu makanya harus di-track oleh pemerintah. Karena dia pisahnya apa? Bisnis apa pisah jalan-jalan? Menggunakan Bali kalau bisa bekerja apa tidak? Gitu. Sekarang ada katanya saya dengar isu menyewakan sepeda motor. Oh iya, sepeda motor dilarang gitu. Ya, menyewakan sepeda motor harus dilarang. Boleh itu apabila memang tanpa izin. Oh, kalau tanpa izin dilarang. Dilarang. Bahasanya Pak Kostor kan semua dilarang. Gitu. Nanti Nyamo Bali dilarang, mati yuk. Nah, berarti yang dilarang itu adalah yang ilegal. Oke. Nyamo Bali, kalaupun dia ada belum memiliki izin, dibimbing, bina supaya dia masuk ke legal formal. Setelah legal formal dididik, dia senang, dia yang mana hidup, baru dipungutin pajak. Itulah government, karena pemerintah fungsinya tidak hanya menindak, lalu fungsinya juga mengedukasi. Kalau WNA ketatin. Bukan ketat lagi, langsung deportasi. Maksudnya kalau WNA mau mengurus izin silakan ikuti aturannya. Pokoknya ikuti aturan. Tidak istilahnya jadi ketat, kan apa aturan ikutin. Aturan. Oke. Ya, dengan OSS sekarang orang bisa dengan mudah. Tapi kan begitu operasional kan boleh pemerintah. Pada saat dia mencari izin mendirikan OSS memang boleh sampai bangun. Tetapi begitu di operasional harus mencari izin di daerah. Harus ada IPAL-nya harus dipenuhi, lingkungannya, AMDAL-nya harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi cegat. Oke. Itu kan kewenangan pemerintah daerah melalui otonomi daerah. Ya kalau membangun memang mereka tidak dilarang kalau sampai tuntas dulu membangun. Tapi begitu peruntukannya harus wajib minta izin operasional. Pada saat mencari izin operasional itu diganjal oleh pemerintah daerah. Melanggar sepadan pantai, melanggar sepadan jurang, melanggar sepadan sungai, ganjal. Siap. Iya, jadi OSS itu hanya memberikan, apalagi ada risiko besar, risiko berat, risiko ringan, risiko sedang. Itu kan ada aturannya, diizinkan aja 5 menit selesai OSS itu. Siap, Prof. Tetapi tidak berhenti di OSS. Begitu bangunan jadi, untuk apa dan apa, cek peruntukannya benar nggak? Misalnya untuk hotel, 100 kamar, benar nggak 100 kamar? Kalau lebih, cek potong. Untuk restoran, berapa meja? 50 meja, lebih potong. Berarti kan lebih, ini kan berisiko besar dia. Aturannya. Lalu izin operasionalnya. Kan ada aturan-aturan harus IPAL-nya, limbahnya, lalu UPL, UKL apa namanya istilahnya tuh, saya kurang jelas lah tentang lingkungan dan lain sebagainya tuh.
terus izin operasional kan harus dari pemerintah daerah. Iya kan? Contohnya kan Parki namanya yang di Ubud itu. Di Ubud itu ya. Kan sempat heboh. Sempat heboh dan ditahan di stop kan? Di stop. Karena kan belum mempunyai izin tentang IPAL-nya atau apa UKL, UPL apa UKL, UPL apa belum izinnya belum ada begitu. Kan dia bisa di stop. Iya kan disuruh ngurus dulu dia itu. Oke. Pemerintah daerah masih punya kewenangan. Tidak ada pemerintah daerah punya kewenangan. Masalah Iya kan? pembangunan gitu katanya IMB pun bayar 50 juta gitu katanya, Prof. Kalau urusan membayar, saya juga setuju asalkan masuk ke kas daerah. Ya, asalkan masuk kas daerah. Membayar adalah hal yang lumrah berbasis aturan dan masuk ke kas daerah. Kenapa memang harus membayar? Memang saya setuju. Bila mana perlu Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Bupati seluruh Bali ketatkan membayar itu. Iya kan apa PBB, apakah ini ketatkan karena itu memang kewajiban. Ini teman saya masalahnya bukan ke resmi membayar, ke oknum, tapi belum jadi juga setelah dia telepon. Oh, temannya yang kenal dekat dengan kan sudah kepala ada dinas. kasus seperti di Buleleng dulu itu, sekdanya kena. Itu. Oh iya. Iya. Jangan Jadi dong. janganlah diteruskan yang begitu. Jangan sampai oknum itu kan ada kena oknum sudah dulu dan kena kasus. Janganlah. Kan juga ada beberapa oknum gitu mulai jalur belakang kena. Ya, Tidak hanya di Bali aja. Di luar Bali juga ada oknum tapi loh kita tidak menuduh loh. Kasus-kasus itu kan. Iya nggak, kalau oknum itu kan boleh loh. Sekarang itu boleh mengkritik sekda, kepala dinas boleh sekarang. Karena dijamin oleh undang-undang dengan di judicial review oleh MK itu. Betul. Cuma kita kalau mengkritik orang dalam konteks pribadi nggak boleh. Bisa melanggar undang-undang ITE. Kebijakan kan? Ya, kalau kebijakannya boleh karena didanai oleh masyarakat. Kebijakan salah misalnya dianukan. Iya kan? Sama dengan orang misalnya tentang judi, Win. You kan tahu judi harus dihidupkan. Bukan persoalan menghidupkan dan melegalkan judi. Persoalannya adalah undang-undang yang melarang judi itu dicabut dulu, direvisi dulu, baru kita bicara. Kalau tidak ada dicabut undang-undang, apakah masuk di KUHP, apakah masuk di apa kayak namanya di undang-undang judi atau ada apakah di undang-undang yang lain? Selama itu belum dicabut, ngapain ngomongin judi legal? Betul. Habis-habisin energi saja. Iya kan? Buang-buang umur, buang-buang usia, buang-buang kopi aja berdebat. Iya kan? Kalau sudah itu dicabut atau kita judicial review, jangan dulu ngomong judi, ngomong ke MK, judicial review itu. Kalau memang udah cocok, kalau udah disetujui baru bicara tentang judi. Apakah nanti kasino, apakah judi tradisional, apakah judi-judi yang lain. Tapi kalau enggak itu di judicial review disetujui, buat apa? Sudah tahu tembok besar ada, masa kepala dibenturkan. Bongkar tuh tembok itu baru kita keluar. Kan gitu aja. Saya itu praktis aja Win ngomongnya, Win. Bener ngomong saya tuh. Betul. Ya buat apa ngomong sia-sia? Terakhir waktu di acara itu juga pernah bilang Gubernur Pak Koster ini adalah gubernur yang produktif sekali membuat aturan gitu ya. Betul. Tapi 5 tahun yang lalu beliau sangat produktif membuat aturan. Dan itu pernah saya tanyakan, harus membuat aturan, saya setuju. Sekarang gubernur tahun kedua melaksanakan. Harus itu aja sekarang. Jangan lagi nambah aturan. Kecuali sangat-sangat perlu. Sangat penting dan itu memang belum ada turunannya. Belum turunan misalnya, ini perda belum bisa dilaksanakan, perlu turunannya, juklak-juknis yang sebutnya. Juklak-juknis lah sebut, biar tidak selalu aturan aja. Juklak-juknis dari turunan perda atau regulasi, buat tidak apa-apa, tapi laksanakan. Iya kan? Kalau gubernur, Pak Wayan Koster misalnya, buat banyak aturan dilaksanakan, kan kita bangga jadi gubernur. Karena gubernur berdiri di atas hukum. Ya bangga, kita seneng, kita malah. Beliau kan teman baik saya. Dari kecil saya teman baik sama dia. Teman baik sekali. Pak Prof ngomong gini-gini nggak pernah baper beliau? Nah, kalau sama saya enggak. Enggak. Paling kalau dia marah sama saya, saya sebagai teman baik lah, biasa. Dia juga marah dengan saya anggap teman baik. Pernah beliau marah sama belum pernah. Tapi kalau dia marah dengan saya anggap teman baik. Teman baik kan memang begitu. Harus mengingatkan. Harus mengingatkan. Saya berani mengkritik Pak Koster tapi memberikan solusi kan karena saya anggap teman baik. Kalau dia teman baik saya ngapain? Jadi semua yang saya kritisi, bupati, wali kota, gubernur, siapapun yang saya kritisi, intinya saya mau bahwa itu teman saya baik. Dan saya tidak ada niat jahat.
Ya. Buktinya saya tidak pernah minta apa-apa. Nggak pernah minta apa-apa saya, kan udah jahat saya. Minta gini, minta itu tidak pernah saya tidak pernah jahat, saya minta apa-apa. Berarti Prof sampai detik ini pun menjaga integritas. Menjaga ya. Pertemanan murni pertemanan gitu. Pertemanan murni pertemanan. Saya tidak pernah minta apa-apa kok. Pokoknya saya ada pertemanan, kalau saya suruh membantu, kapanpun saya disuruh membantu Pak Koster, saya bantu. Dan tidak pernah saya tolak. Ini lagi. Tiba-tiba saya suruh jadi moderator, saya mau. Tiba-tiba saya suruh ke Jaya Sabo, mau saya. Tanyain beliau tuh. Saya tidak pernah menolak Pak Koster. Kalau Pak Koster misalnya dulu setiap WA saya direspon. Sekarang saya jarang nge-WA. Karena beliau mungkin sibuk. Tapi dulu WA saya direspon, beliau tuh baik orangnya sama saya. Gimana mendak baik orang kita berteman baik dari lama? Iya, sependeritaan dan sepenanggungan lah. Iya kan? Jadi ya loh, bagaimana saya tidak baik dengan wali kota sama wakil wali kota? Wong mahasiswa saya. Di Undiknas. Mahasiswanya, Prof. Iya, Pak Gong Jayanegara mahasiswa. Gong Jayanegara mahasiswa saya. Sudah gitu si Agus mahasiswa saya. Gitu. Bagaimana saya ngerecoki mahasiswa saya? Wah, berarti ini saya dukung dong, kembang mahasiswa saya. Gitu. Bagaimana dan Gila. Ya bagaimana? Pak Cidro teman baik saya. Gurunya pejabat di Bali berarti. Gong Cidro teman baik saya. Pak Cidro bilang teman baik saya. Sujidra ya. Ya, Sanjaya teman baik saya, tanya beliau. Sanjaya teman baik saya. Luar biasa sih. Ya, Adi Arnau teman baik saya dari lama juga. Iya, Adi Arnau teman baik. Gimana terus saya membenci dia? Luar biasa, Prof. Meskipun teman baik dengan mereka, tapi Prof masih bisa ngomong objektif seperti ini. Ketua DPR Bali, Dewoje. Teman tanya dia. Gila. Teman seperjuangan, teman diskusi. Biasanya kan orang Bali kan, timpalon yang saya enak bas keras ngomong. Tanya coba dia itu. Saya enak bas keras ngomong gitu kan biasanya gitu kan. Deo Maha, siapa nama Maha apa namanya, tapi yang saya kenal tuh Deo Jack. Itu teman saya. Pak Tambo dulu jadi bupati. Teman saya. Gila. Iya, mana bupati negara Tabanan. Sekarang bupati mana? Bupati Karangasem belum saya kenal. Dulu Pak Gredeg teman saya. Ibu Mas dulu juga sama. Iya kan? Teman siapa yang dulu? Dulu Pak Chandra walaupun kena kasus dia teman juga. Diingetin juga kena, ya mau diapa? Karma namanya. Iya. Karma udah diingetin juga kena karma. Iya kan? Siap, Prof. Terima kasih banyak ini, Prof. Jadi tidak perlu saya takut-takut mengkoreksi teman-teman saya, karena teman-teman saya itu semua teman baik saya. Karena saya baik dengan mereka, maka saya koreksi. Dan kapanpun saya diundang pasti datang. Siap. Gitu loh. Ya, tidak apa-apa, sampaikan seutuhnya omongan saya, Newin. Siap, Prof. Jadi, terima kasih, Prof. Prof Dasyastao adalah teman gubernur, teman bupati, hampir semuanya baik, bilang gitu aja. Nah, itu dah makanya. Nggak apa-apa, tapi kritik jalan terus. Itu ilmu jain permukaan luang, Ben. Kritik, saran dan masukan jalan terus. Siap. Oke, Prof. Terima kasih banyak nih, Prof. Terima kasih, saya juga. Hampir 2 jam nih, luar biasa nih. Saya benar-benar bangga di Bali ada profesor yang berani kritis seperti Prof lah gitu. Nggak apa-apa. Walaupun saya dipanggil, saya datang. Siap. Sepanjang ada waktu, Prof. Sepanjang ada waktu dan sepanjang minimal 3 hari sebelumnya saya dikontak. Saya akan datang. 3 hari sebelumnya, walaupun di Bajo, walaupun saya tiket biaya sendiri, saya datang. Tolong sampaikan pesan saya itu. Terima kasih banyak, Prof. Selama saya ditelepon Prof atau fondasi. Karena masyarakat Bali butuh pencerahan hukum yang komprehensif. Pokoknya saya siapin. Walaupun ada bilang saya omong-omong enggak apa-apa, karena enggak tahu siapa saya. Bila Marfluk ada omong-omong, datang ke rumah saya akan berikan pencerahan. Ya, ingat tugas saya dilindungi oleh undang-undang. Tugas saya dilindungi oleh Undang-Undang 14 2005 tentang Undang-Undang Guru dan Dosen, pasal 49. Lengkap dengan 3 dosen itu, 3 tugas itu, Ben. Oke, Prof. Siap. Pokoknya semoga Prof sehat selalu sehingga bisa tetap mengedukasi masyarakat puasa Bali. Olahraga tiap hari ya? Olahraga tiap hari, puasa saya tiap hari, Win. Nge-gym saya tiap hari. Nge-gym juga? Iya, nge-gym saya tiap hari. 2 bulan ini nge-gym saya tiap hari. Puasa juga sekarang saya 18 jam tiap hari. Bejur nih, olahraga saya setiap hari. Saya sembahyang juga begitu. Doa, harus saya bangun sembahyang. Mendoakan semua teman-teman saya, gubernur, wali kota, bupati, siapapun, teman saya, pokoknya teman saya doakan. Masa rago secara ini sekali berbuat
tetap juga dibenci tidak apa-apa. Nanti kan karma akan datang apabila membenci orang yang sudah mendoakan baik. Wih, luar biasa sekali nih. Oke, terima kasih banyak Prof ya. Kita tutup. Ya. Om Santi. Santi Om. Terima kasih.